Aiza. Setiap malam dia selalu ingat sama kamu. Dia bahkan selalu bermimpi dan mengigau memanggil nama kamu. Kamu sekarang bisa menikahi Cinta. Dia itu perempuan yang luar biasa baiknya. Cinta itu udah nungguin kamu. Kasihan istri kamu. Dan dokter bilang aku gak bisa memiliki keturunan. Aku mau kamu menikah dengan Aisyah. Revan, kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Revan. Aku mau tidur di ruang tamu. Revan, kamu sebaiknya tidur aja di sini. Kalau ibu kamu lihat kan gak enak. Aku sengaja mau tidur di luar supaya kamu bisa berpikir. Gak apa-apa, kamu tidur. Apa yang harus aku lakukan ya Allah? Revan masih marah. Dan dia juga gak terima aku memintanya untuk menikah dengan Aisyah. Tapi niatku cuma ingin dia bahagia. Enaknya habis mandi harum semerbak. Alah. Ini teh pengantin baru kenapa pada tidur di sofa? Pada berantem apa ya? Revan bangun atuh. Kok pada tidur di luar? Ini Cinta bangun. Bangun, alah. Jangan tidur di sofa atuh. Sofa mah buat duduk, bukan buat tidur. Kenapa kamu tidur di sini? Iya, seorang istri kan memang harus ngikutin suaminya kemana aja. Sudah ya. Nggak usah pakai berdebat lagi. Pada mandi, ya. Mandi. Cinta. Kamu teh gimana sih? Itu suami Revan. Baru aja jadi pengantin baru. Udah tidur di luar. Tidur di sofa. Kamu teh jadi istri. Harus pinter-pinter bikin seneng suami. Atuh, ke sana cepet. Kak Revan dan Cinta bertengkar. Apa ini gara-gara Aisyah? Karena sebelumnya Kak Revan ngotot mau ketemu sama Aisyah. Kenapa sih Kak Revan gak pernah bisa move on dari Aisyah? Dan Aisyah juga gak bisa membuka hatinya buat aku. Sumsum! Iya ibu, ya ampun ibu. Teriak-teriak terus, ya ampun ibu. Kamu teh gak bisa apa kalau dipanggil sekali langsung muncul? Lama banget. Lihat. Ruang tengah teh berantakan. Kamu beresin itu. Bantal, selimut, segala macam itu kamu cuci. Bantalnya siapa itu? Ya wes. Nanti Sumi bereskan ya Bu ya. Nanti, kamu bilang nanti. Sekarang saya bilang kamu teh tidak lihat. Saya tidak bisa ngeliat yang berantakan. Cepetan. Iya ibu. Dasar pembantu zaman sekarang apa-apa harus disuruh. Nanti. Good morning, darling. Airin cantik, anak Mami. Morning, Mam. Lihat ini. Nih. Duh, ini apa sih? Lihat dulu. Nih. Ini kandidat-kandidat pilihan Mami sebagai pengganti anak-anaknya si Alina. Coba pilih, lihat deh. Tuh. Nah, kan? Tuh. Iya, apaan sih? Mami kok tega banget sih? Airin harus pilih salah satu di antara mereka nih. Mam, gimana Mami bisa tega ngeliat Airin hidupnya selalu sama mereka. Terus tiap hari pemandangan Airin yang gak mutu kayak gini. Mami kok tega banget sih, Mam? Airin mau dijodohin sama orang-orang yang kayak gini. Mami. Airin, kamu tuh jangan cuma ngeliat penampilan sama wajah aja. Ya, udah tutup mata. Dalam hidup ini, gak ada yang sempurna. Tuhan itu maha adil. Ada cowok yang jelek banget mukanya, tapi dikasih kaya raya. Terus ada cowok yang ganteng banget, tapi tongpes, kantongnya kempes, gak punya duit. Ya udah terserah kamu pilih yang mana. Aduh, Mam, tapi ya nggak gini-gini juga lah tampilannya.
Kamu tuh protes aja sih. Udahlah, mau nggak Mami bantuin ikut cari mangsa? Hah? Ya udah deh. Airin ikut aja apa kata Mami. Airin pilih yang paling jelek tapi yang paling kaya. Cinta, kalian tadi malam tidur di ruang tengah. Apa yang harus aku katakan? Ibu nggak boleh tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apa kalian bisa ranjang? Enggak. Jadi tadi malam aku kedinginan, jadi aku mau matiin AC-nya tapi Revan nggak bisa tidur karena kalau AC-nya dimatiin Revan ngerasa gerah. Maka dari itu, karena Revan takut aku kedinginan, dia tidur di sofa. Dan pas malamnya karena aku takut tidur sendirian di kamar, makanya aku nyusulin Revan tidur di sofa. Oh gitu. Ya, Mama mau pergi belanja dulu ya untuk kebutuhannya Raffi sama Revan. Biar aku aja yang belanja. Soalnya sekarang kan aku udah jadi istrinya Revan, aku harus mulai belajar mengetahui apa yang Revan suka. Nyonya Cinta mau ke pasar. Weh, begini nih yang aku harus kasih tau ke Nona Airin. Duit lagi. Ya udah kalau gitu Mama siapin daftar belanjaannya, sama kamu harus pergi sama Mang Ujang ya. Iya. Mama panggilin dulu. Aduh, Mami, gimana sih? Masa orangnya nggak datang-datang juga, lama banget. Telepon lagi deh. Nggak diangkat. Mami nih, masa mau jodohin Airin sama orang yang nggak bisa pegang omongannya? Nanti kok jadi suami gimana? Aduh, kamu tuh sabar dulu dong. Namanya juga orang kaya. Orang kaya itu kalau bangun pasti kesiangan, nggak ada yang bangun pagi. Mami, mana ada orang kayak gitu, yang namanya janji ya janji. Aduh, Mami ini bikin kesel aja tuh orang. Iya, Sum, apa? Sumi punya berita penting buat Non Airin. Iya, info apa? Cepet kasih tahu. Banyak bertel-tel dari kamu. Begini, itu Nyonya Cinta tuh lagi mau pergi ke pasar sendirian lagi. Nah, pasarnya tuh kalau Sumi nggak salah tuh deket dari sini, Non, deket dari rumahnya loh. Oke, kalau gitu saya kesana. Mam, Cinta katanya mau ke pasar dan pasarnya deket sini. Kita langsung kesana aja yuk. Ayo kita pergi. Maaf, ini bilnya belum dibayar ya? Ya. Sini Mbak, sini ya. Ada kan? Ada. Oh. Lihat. Itu siapa sih? Itu Cinta. Bisa di sini? Bukannya kata Bibi Sumi dia di pasar. Kenapa bisa dia di sini? Sumi. Aku mau jadi sekarang. Airin. Stop. Kalau marah kamu tuh bener-bener ya udah kayak singa lapar kamu. Bun deh. Airin harusnya bisa lihat sekarang juga. Kamu nggak bisa ngehajar dia di sini ya. Kamu lupa apa? Cinta itu istrinya Revan yang kaya raya. Terus kalau kamu ketangkap dimasukin penjara sama Revan, mau kamu hidup kita susah? Hah?
Pikir dong. Itu gimana? Makanya kamu ikutin aja Mami. Jalan lihat-lihat tuh Mbak. Ya maaf ya Bu. Oke Bu. Ini dompet siapa? Itu kan dompet saya. Tuh, benar kan? Mbak, jadi cantik kok copet sih Mbak. Mendingan Mbak cari kerja yang halal dong Mbak. Mbak, saya sama sekali nggak tahu apa-apa. Saya sama sekali nggak tahu saya bukan pencopet. Nggak mungkin dompet saya ini terbang ke tempatnya Mbak. Saya nggak tahu Bu. Mbak, kalau copet itu ngaku, itu penjara penuh. Tahu nggak sih Mbak? Saya bukan copet. Saya nggak tahu. Ini copet Pak. Pak, saya juga nggak tahu kenapa dompetnya ibu ini ada di keranjang saya. Saya nggak tahu Pak. Udah, kamu nggak usah bikin alasan. Kamu nanti jelaskan aja di kantor polisi. Ayo ikut saya, ayo. Saya bukan copet. Akhirnya ya, Mam. Kita bisa juga bikin dia sengsara. Aduh, Mami tuh pikun banget deh. Bukannya ngambil aja tuh duit yang ada di dompet. Jadi Mami belum ngambil uangnya? Duh, Mami tuh gimana sih? Masa lupa kayak gitu aja? Ya udah deh, jangan sewot. Kamu juga tadi nggak bilang ke Mami. Ya tapi kan harusnya Mami pengertian dong. Kita tuh lagi butuh duit. Kita nggak punya duit sepeser pun. Pak, saya berhenti di sini, Pak. Ayo, Pak. Bukan copet, itu sebenarnya saya bukan copet. Ada, Pak. Aisyah. Ini apa-apaan sih? Kenapa teman saya ditarik-tarik kayak gitu? Ya ini copet, Mbak. Copet? Nggak mungkin, Mbak. Dia itu teman saya dan dia orang baik-baik. Mungkin kalian salah paham. Gak mungkin bagaimana, Mbak? Orang udah ada buktinya kok. Dia ketahuan kalau lagi megang dompet saya. Aisyah, tolong aku. Kamu harus percaya sama aku. Aku nggak mungkin menjadi copet. Udah, Pak Sapam, bawa ke kantor polisi aja. Aisyah, tolong aku, Aisyah. Ayo, Aisyah, di sini ada CCTV nggak? ada, Mbak. Sebelum kalian itu gegabah sama teman saya, lihat dulu dong bukti CCTV-nya. Soalnya gini, Pak. Kalau terbukti teman saya nggak bersalah, kalian yang bisa saya tuntut karena udah menyemarkan nama baik teman saya. Ya sudah kalau gitu, kita lihat dulu. Ayo. Ibu, sepertinya memang bukan orang ini, Bu, yang mencurinya, tapi orang lain, Bu. Alhamdulillah. Makanya jangan langsung asal tuduh, lihat dulu buktinya. Sekarang Cinta kamu bisa bebas. Kamu terbukti nggak bersalah kok. Alhamdulillah, makasih Aisyah. Ternyata ibu itu cuma ingin fitnah doang. Masya Allah, benar juga. Sepertinya dia bermaksud untuk memfitnah aku. Aisyah, kalau aku lihat dari sosoknya, sepertinya aku tahu siapa mereka. Siapa Cinta? Airin dan
dan Bu Diana. Tapi kita juga nggak boleh seuzon dulu. Bisa jadi ini memang sindikat pencopet. Sudah Bu, kalau begitu saya secara pribadi minta maaf ya Bu. Saya sudah salah tangkap. Iya Pak, saya ngerti. Kalau gitu sekarang semuanya udah jelas, saya permisi dulu. Ya Cinta yuk. Aisyah, sekali lagi terima kasih banyak ya. Kalau nggak ada kamu, aku nggak akan tahu apa yang terjadi sama aku. Jangan kayak gitulah. Aku kan kebetulan lagi lewat. Ya alhamdulillah aku juga senang kamu terbukti nggak bersalah. Lain kali kamu hati-hati ya. Kalau gitu aku duluan nih, aku mau ngajar. Assalamualaikum. Kenapa aku seperti ditakdirkan untuk sering berjumpa dengan Cinta ya? Mbak, tolong Bu, tolong. Mbak, ada apa? Ada yang pingsan. Yuk, kita mau ke dokter aja. Yuk. Cinta? Ya Allah, Cinta. Ini teman saya, tolong bantuin dong Pak. Bu, tolong bantuin. Yuk. Bawa ke rumah sakit ya. Oh, Mami lama banget ya ini. Angkotnya kok nggak datang sih? Ngegerak, panas, polusi. Gini nih kalau nggak punya mobil jadi repot. Kamu tuh cerewet amat sih. Nggak capek apa tuh mulut? Kok Cinta tuh? Ih, kok dia pakai pingsan segala sih? Giliran mau dibawa ke kantor polisi, dia malah acting pingsan. Mam, hah? Kok ada Aisyah? Itu tandanya kita harus bertindak sebelum Aisyah nolong. Ayo cepetan, kita harus pergi dari sini. Angkat, cepat, cepetan. Aduh bang, cepetan dong. Kejar taksi di depan tuh. Lo nggak lihat jalan macet kayak gini? Memang gue supir pribadi lo? Udah sana lu turun aja, turun. Ih, malah ngomong kayak gitu lagi. Daripada ntar gue marah lagi. Mami, yaudah. Iya. Dasar supir angkot rese. Belagu amat sih. Tahun baru jadi supir angkot aja belagu. Tahu tuh. Duh, Mam, terus kita gimana cara kita untuk ngejar Cinta kalau kayak gini ceritanya? Aku nggak rela ya kalau dia lolos lagi dari kita kali ini. Ayo, Bang. Mana, Neng? Ikut aja, nggak perlu tanya. Iya. Airin mau kemana? Mami, pokoknya naik angkot aja. Jalan. Mami kok ditinggal? Airin! Aduh, kok maminya ditinggal sih? Mana nggak punya duit? Maaf, Ibu nggak boleh masuk. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Wah, aku harus gimana sekarang? Aku harus ngumpulin Revan. Ya, aku lewat Raffi. Aku telepon Raffi sekarang. Aisyah. Assalamualaikum. Raffi, tolong kamu kasih tahu sama Revan. Cinta itu pingsan sekarang di rumah sakit sama aku. Apa? Cinta di rumah sakit? Aku nggak salah dengar. Iya, Vi. Tolong sekarang kamu kasih tahu Revan ya, kalian kesini sekarang. Iya, Aisyah. Sekarang juga aku akan telepon ke Revan. Jangan khawatir. Oke? Aku telepon dia sekarang. Bye-bye. Tahun kemarin, kita mengalami penurunan produksi 13%. Kita harus meningkatkan produksi perusahaan kita.
kualitas juga harus naik. Karena apa? Kalau kualitas juga naik, maka permintaan pasar juga akan naik. Dan kita akan mudah menjual produk. Oke? Setidaknya saya minta kenaikan 25%. Maaf, saya harus terima telepon ini. Ya Raffi, ada apa? Kak, Cinta ada di rumah sakit, Kak. Cinta di rumah sakit? Iya, Cinta masuk rumah sakit Medika Jaya, Kak. Kakak harus ke sana, Kak. Cinta kesakitan, Kak. Kalau bisa, Kakak sekarang juga datang ke rumah sakit, Kak. Supaya cepat diambil tindakan, Kak. Oke, aku ngerti Raffi. Sekarang juga aku ke sana. Tolong kamu atasi masalah di sana. Tolong Raffi. Ya, Kak. Kita ketemu di sana, Kak. Kita ketemu di sana. Bye. Aku juga harus kasih tahu Mama dan yang lain. Mendadak saya ada masalah. Kita hentikan dulu meeting hari ini. Maaf teman-teman. Maaf. Iya, Pak. Ya Allah, jangan kau ambil Cinta hari ini, ya Allah. Aku mohon ya Allah. Aku belum siap. Aisyah, pasti sebenarnya yang terjadi? Tante, Aisyah juga nggak tahu. Tadi Cinta itu lagi di pasar. Terus Aisyah lihat tiba-tiba Cinta itu pingsan. Loh, kok bisa pingsan tiba-tiba? Emangnya tadi pagi dia nggak sarapan? Dokter, bagaimana keadaan Cinta? Ibu Cinta terlalu kecapean. Jadi kondisi penyakit kankernya jadi parah. Apa dok? Kanker? Siapa yang kanker? Bukannya seharusnya keluarga tahu keadaan kondisi Ibu Cinta? Selama ini Ibu Cinta rutin berobat ke sini diantar oleh Pak Revan. Jadi selama ini Cinta kanker? Akhirnya sekarang semuanya jadi tahu. Astagfirullahaladzim, Cinta. Ya Allah, Cinta. Kasihan dia. Dokter, tolong usahakan pengobatan apapun, dimanapun, di luar negeri, dalam negeri, saya akan bayar. Asal Cinta sembuh, dok. Ya Bu, tentu saya akan berusaha semaksimal mungkin. Ibu bersabar aja. Permisi. Ada aja itu si Cinta. Baru juga kasih pengharapan kekayaan. Tahu-tahu sekarang udah mau mati aja. Samsia, kamu gak punya perasaan. Kamu hanya sibuk memikirkan urusan sendiri. Gimana sih? Marah-marah aja. Yang Samsia bicarakan itu kan kenyataan, Abah. Kalau memang Cinta tuh sekarang lagi sekarat. Diam kamu, Samsia, diam. Pergi sana daripada di sini. Kamu hanya sibuk memikirkan harta. Pusing. Mama, gimana, Ma? Cinta nggak apa-apa kan, Ma? Mama kenapa diam begitu? Cinta nggak apa-apa kan? Mama kenapa diam? Jangan buat aku takut. Kenapa? Reva, Cinta ada di dalam. Mama mau ngomong sama kamu. Sebentar. Iya, Ma.
dong, cepetan. Stop. Udah di sini. Aduh, ih, gimana sih? Tuh dibawa muter-muter. Saya kan jadi ketinggalan taksi yang tadi saya mau ikutin. Untung saya ingat rumah sakit di sini. Ih. Kurang Neng ongkosnya Neng. Bensinnya habis banyak. Antar Neng kemari. Aduh, mata duitan banget sih. Nih, udah 1.000 lagi tuh. Udah. Cantik-cantik, pelit. Sikap mana sih? Iya, Sumi. Ada apa? Sumi punya info bagus. Iya, informasi apa? Cepetan bilang. Tapi non janji dulu. Masa yang kemarin aja belum transfer gimana tuh? Kalau kata orang kota ya non, hari gini tuh nggak ada yang gratis. Heh, Sumi, kamu nih duit lagi. Informasi apa? Informasinya aja belum dibilang. Mana cepetan? Informasi apa? Nanti saya bayar sekaligus kamu ngosong. Cerewet. Janji ya sekaligus ya non ya. Iya, nanti saya bayar sekaligus. Cepetan, apa informasinya? Nyonya Cinta ada di rumah sakit. Sumi, itu informasi kamu tuh udah basi, tau gak? Basi. Kapan kamu tega sama mama? Tega gimana maksud Mama? Selama ini kamu udah nutupin kenyataan kalau cinta terserang kanker. Ya ampun, ini berita bagus banget. Apa aku mimpi ya? Au, sakit Neng. Ternyata ini gak mimpi. Maaf, Ma. Aku cuma nggak mau Mama jadi sedih. Kami berdua sengaja ngerasain masalah ini dari Mama. Dan kami berdua berusaha ngobatin ini tanpa sepengetahuan Mama. Ini semua supaya Mama nggak terlalu mikirin yang nanti Mama malah jadi sakit. Itu alasannya. Revan, kamu ngerti kan sih? Mama nih udah terlanjur sayang sama Cinta. Cinta udah Mama anggap anak sendiri. Dan dia akan jadi calon ibu dari cucu Mama. Mama nggak mungkin tega lihat kalian berjuang sendiri. Mama nggak mau kehilangan Cinta. Mama nggak mau kehilangan Cinta. Adegannya bikin sedih. Menyentuh banget ya. Kayak sinetron. Pasti penontonnya kalau adegan kayak gini pengen nangis darah liatnya. Tante Rina, jangan sedih. Kan ada Airin yang akan jadi menantu tante untuk gantiin menantu tante yang lagi sekarat. Aisyah. Aku nggak nyangka dia baru aja ngerasain kebahagiaan. Dia menikah sama Revan. Sekarang dia sakit. Aku harus kasih tahu Mami berita bagus ini. Ya Aisyah, kita nggak pernah tahu apa yang sedang dipersiapkan Allah kepada umatnya. Yang bisa kita lakukan hanyalah berdoa. Ya ampun, ini lagi satu mesra-mesraan di sini, bikin aku emosi aja. Awas aja kamu Aisyah, gara-gara kamu Raffi berpaling dari aku. Maaf Pak Revan, Ya, kenapa? Ibu Cintanya sudah sadar Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah. Ayo kita ke dalam, Bu.
Yang boleh masuk cuma satu orang saja. Kalau begitu kamu, Revan, kamu masuk. Ya, Maaf ibu nggak bisa. Ibu harus tunggu di sini. Maaf. Punya peraturan teh rumah sakitnya aneh banget. Yang diperbolehkan masuk cuma satu orang. Tidak lihat apa? Keluarga kita teh banyak. Revan, Cinta. Revan, kenapa kamu nangis? Akan semakin berat buat aku untuk ninggalin dunia ini, Van. Kamu jangan bicara begini. Jangan bicara soal kematian. Cukup, Cinta. Revan, Ya, apa? Aisyah mana? Dia ada di luar. Ajak dia masuk. Aku mau ketemu sama Aisyah. Ya, aku panggil dia sebentar. Suster, boleh saya mohon, Suster? Satu orang lagi di kamar pasien. Maaf Pak, ini sudah peraturan rumah sakit. Saya ngerti, Suster, tapi ini permintaan dari istri saya, pasien. Tolong, Suster, kebijakannya. Boleh satu orang lagi ke dalam ya? Ya sudah, tapi jangan lama-lama ya Pak. Iya, ya. Aisyah. Ke dalam. Revan gimana atuh? Kenapa si Aisyah? Bibi atuh, Bibi kan keluarga kita yang paling terdekat. Bibi, Aisyah yang ke dalam. Karena ini permintaan Cinta sendiri. Maaf Ibu nggak bisa. Ibu harus tunggu di sini. Tidak bisa terus. Kamu teh suster atau satpam? Orang mau masuk dilarang-larang. Saya teh bibinya. Masa nggak boleh ngeliat keponakan sendiri? Cinta, kamu kenapa kayak gini, Cinta? Ini namanya takdir, Aisyah. Revan. Iya, Cinta. Aisyah ini wanita yang sangat baik, Van. Aisyah lah yang tadi udah menolong aku dan membela aku. Karena kalau nggak ada Aisyah, mungkin aku. Enggak, Cinta, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Itu cuma kebetulan aja, ini udah takdir. Iya, Aisyah. Takdirlah yang sudah mempertemukan kita bertiga. Revan. Kamu dan aku. Aisyah, kamu mau kan nemenin aku pulang dari sini? Apa? Gimana kamu mau pulang dari sini, Cinta? Kamu kan masih belum sembuh. Gimana mau pulang, Cinta? Aku gak mau di sini, Van. Aku mau pulang. Kalaupun aku harus meninggal, aku mau pergi. Aku mau pergi. Tapi di dekat orang-orang yang aku sayang. kamu jangan bicara soal kematian. Kamu harus tetap di sini. Revan. Revan. Ma, biar Ma.
biar Raffi yang kejar Kak Revan. Mama di sini aja, tunggu. Cinta, yang Revan bilang itu benar. Kamu lebih baik di sini. Kamu istirahat di sini. Kan di sini ada alat-alat yang memadai. Insya Allah kamu bisa sembuh kok. Kamu nggak boleh putus asa. Allah itu melarang hambanya untuk putus asa. Kita terus berdoa sama Allah. Insya Allah Allah itu ngabulin doa kamu. Aisyah, kamu benar-benar wanita yang sangat baik. Aku sangat bersyukur bisa kenal sama kamu. Aku berhutang banyak sama kamu, Aisyah. Kamu ngomong apa sih? Kamu gak pernah utang kok sama aku. Aisyah, aku bersedia untuk melakukan semua perawatan dan semua pengobatan untuk penyakit aku. Asal apa, Cinta? Asalkan kamu selalu di sini nemenin aku. Kak, ada apa Kak? Kenapa Kak Revan meninggalkan Cinta di UGD? Ada apa Kak? Kak, ayolah bicara sama aku. Kita ini kan bersaudara, jadi susah senang kita lalui bersama Kak. Jadi jangan sungkan-sungkan. Ayo cerita sama aku Kak, cerita. Ada apa sebenarnya? Pegel banget di kaki. Mam, Mami, ya ampun, Mami ngapain sih di sini? Udah cari di dalam juga. Kamu tuh apaan sih teriak-teriak nggak jelas? Ada apa? Mami, Airin ini punya berita bahagia. Berita apa? Kamu menang undian harapan apa? Hah? Menang 10 miliar? Lebih dari itu. Mam, Cinta masuk ke rumah sakit. Masuk rumah sakit? Ya. Aduh, itu kabar yang paling menggembirakan hari ini yang pernah Mami dengar. Iya kan, bener kan? Kabar menggembirakan. Airin juga senang banget. Airin puas. Ternyata dia lagi sekarat karena kanker. Astaga, Cinta sakit kanker. Mami jadi punya ide. Duh, mudah-mudahan ide Mami kali ini bagus ya. Jangan pernah meremehkan Mami. Mami ngambek deh. Gimana kalau kita pura-pura simpati sama Cinta dan keluarganya? Siapa tahu hati mereka bisa luluh dan memaafkan kita, ya nggak sih? Brilian! Oke, berarti kalau gitu kita harus jenguk dia ya? Iya. Oke. Mami kok pinter banget sih? Aku nggak ngerti dengan Cinta. Dia seperti nggak punya semangat. Aku ngerasa bahwa dia nggak punya keinginan lagi untuk hidup. Dia nggak mau dirawat dengan baik. Iya Kak, dia pasti masih terguncang dengan kondisi kesehatannya ini. Karena tidak semua orang kuat dengan keadaannya ini Kak. Jadi Kakak harus memakluminya Kak. Tapi dia punya keinginan yang nggak masuk akal. Dan keinginannya itu menurutku benar-benar gila. Maksud Kakak, aku nggak ngerti. Dia mau supaya aku nikah dengan Aisyah. Apa masuk akal itu menurutmu? Bagaimana dia istriku menyuruh aku untuk menikah dengan perempuan lain? Aku betul-betul bingung, Vi. Apakah Kakak tahu kenapa Cinta minta hal itu? Karena dia pikir Aisyah masih aku cintai. Dia pikir bersama Aisyah aku akan bahagia, bersama Aisyah aku bisa punya anak, dan aku tidak akan kesepian. Karena itulah dia berkeras agar aku nikah dengan Aisyah.
Ya Allah, kenapa jadi begini? Aku nggak mungkin rela membiarkan Aisyah jadi istri keduanya Kak Revan. Karena aku sangat mencintai dia. Terus kakak bilang apa sama dia? Ya aku harus bilang apa lagi? Ya aku bilang aku nggak bisa. Aku bilang bahwa aku cuma mau sama dia, ngusahain penyakitnya bisa sembuh. Tapi dia nggak mau dengar. Semoga saja kakak selamanya berpikir seperti itu. Karena aku tidak pernah berhenti berharap untuk menikahi Aisyah, wanita yang aku cintai. Aisyah, kamu mau kan menemani aku di saat-saat terakhir aku? Cinta, kamu ngomong apa sih? Tenang aja, aku akan nemenin kamu. Ini demi kamu, tapi kamu janji sama aku ya. Kamu ikutin kata dokter, dan kamu gak boleh putus asa. Kamu teh ngapain di sini? Lama banget. Gantian dong. Sekarang giliran saya. Sana, cepet keluar. Aku tunggu di luar ya. Yang lain juga keluar masuk. Tutup pintunya. Cinta. Aduh, keponakan Bibi yang cantik jelita kamu teh. Kenapa sampai begini? Gimana keadaan kamu? Udah sehat? Udah enakan? Alhamdulillah, Bi. Syukurlah kalau begitu. Makanya kamu teh pinter-pinter atuh jaga kesehatan. Jadi tidak sampai pingsan-pingsan. Ya. Cinta, kamu tanda tanganin kertas ini ya. Kertas apa, Bi? Ini teh kertas buat jaga-jaga kalau kamu sampai meninggal, Cinta. Kalau kamu sampai meninggal, gimana nasib Bibi ke depannya, Cinta? Jadi paling tidak dekat surat ini untuk meyakinkan Bibi bahwa Bibi teh punya hak atas kekayaan kamu gitu. Ya Allah, Bibi. Cinta nggak punya harta apa-apa. Semua itu adalah hartanya Revan dan keluarganya. Bukan punya Cinta, Bi. Kamu teh ini gimana sih? Kamu itu kan istrinya Revan. Nah, jadi pasti kamu kebagian atuh sama hartanya Revan. Ya, ayo sok tanda tangan. Tanda tangan sini atuh. Kecil. Ada apa ini? Apa yang Ibu lakukan? Ini saya teh abis kipas-kipas Cinta, takutnya dia tadi kepanasan, agak-agak keringetan gitu, Dok. Dokter mau periksa? Silakan, dokter, maaf. Suster, tolong kasih tahu keluarga Ibu Cinta kalau sekarang sudah bisa dikunjungi. Kalau gitu panggil semuanya aja. Baik, Bu Cinta. Aduh, gagal rencana saya teh, gagal. Apalagi sebentar lagi bakal banyak orang. Tidak mungkin saya bisa maksa-maksain si Cinta buat tanda tangan. Nyebelin, ngeselin, jengkelin. Oh ya, nanti kalau kamu di depannya Jeng Elina, kamu harus pura-pura acting nangis. Kalau perlu tuh keluar tuh air mata, biar Jeng Elina percaya lagi sama kamu. Bener-bener dia tuh rasa kasihan sama kamu. Ya, coba kamu belajar acting. Mama, aku kan udah sering acting nangis kayak gitu. Masa perlu latihan lagi? Ya kan udah lama enggak. Siapa tahu kamu lupa. Sekarang coba, ayo.
acting nangis. Tante Elina, Airin dengar soal Cinta. Katanya Cinta sakit keras ya Tante. Dan katanya Cinta udah mau mati ya Tante. Jangan ngomong mati, ketahuan banget kamu benci sama dia. Ih, Mami ya, salah terus. Udah, mendingan kita langsung aja ketemu Tante Elina ya. Ayo Mama. Ayo deh. Cinta, kamu harus makan ya. Aku gak nafsu makan, Aisyah. Cinta, kamu udah janji loh sama aku. Kalau kamu minta aku tetap di sini, kamu juga harus nurut dong. Sekarang aku minta kamu nurut sama aku, kamu harus makan. Aisyah, makasih atas semua yang udah kamu berikan pada Cinta ya. Sama-sama Tante. Tante permisi mau keluar dulu, nanti Tante balik lagi ke sini ya. Saya juga keluar juga deh, mau cari angin biar bisa tenang pikirannya. Ayo Ibu, bareng. Cinta, gak apa-apa kan? Abah tinggalkan. Abah juga mau cari makan dulu. Gak apa-apa, Abah. Apakah Cinta sengaja menjalin kedekatan dengan Aisyah agar bisa membujuk Aisyah biar mau menjadi istri kedua Kak Revan? Aku nggak akan bisa menerima keadaan ini. Nggak akan. Cinta dan Aisyah, dua-duanya wanita yang sangat baik. Berhati mulia. Aisyah pernah ada di hatiku. Dan Cinta sekarang menjadi istriku. Apa yang terjadi kalau mereka berdua bersatu, ya Allah? Jeng Elina? Tante, Kalian ada di sini? iya Tante. Kita dengar kalau Cinta sakit dan dirawat di sini, jadi kita kesini. Iya Jeng, kami berdua ikut prihatin dengan apa yang terjadi sama Cinta dan keluarga Jeng Elina. Kami ikut sedih Jeng. Iya Tante. Cinta saat ini belum boleh dijenguk oleh siapapun, kecuali keluarganya. Maaf, saya harus urus administrasi dulu. Permisi. Tuh orangnya bener-bener sombong. Kita nggak dianggap sama sekali. Orang kita niat baik kesini malah diperlakukan kayak gitu. Jadi kalau pakai cara halus nggak bisa, kita kasarin aja. Iya. Siang. Pokoknya Mam, kali ini kita harus berhasil. Iya, harus berhasil. Udah cepetan. Cinta? Cinta, kamu kenapa Cinta? Cinta bertahan, aku panggil dokternya Cinta. Ya Allah, Cinta.